And here I come! Gas! Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang udah nonton film Larva yang sebelumnya, yaitu Larva Pendants? Nah, kali ini aku mau bawain prequel dari cerita kemarin nih, yang berjudul Larva Island. Di film Larva kali ini menceritakan dua larva Red dan juga Yellow sebelum mereka terdampar seperti yang diceritakan di film pertama. Di sini kita akan diperlihatkan nih cerita kenapa Red dan juga Yellow bisa terdampar di lautan. Nah, yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat seekor kumbang kotoran berusaha menghindari langkah kaki manusia. Ajaibnya ada seorang pria menyadari keberadaan kumbang itu lalu membiarkannya lewat. Pria itu adalah Chuck, yang hari ini diinterview seorang penulis bernama Grace di restoran. Dia ingin menuliskan kisah Chuck yang berhasil pulang setelah hidup di pulau terpencil selama 5,5 tahun. Meskipun selama itu Chuck tidak sendirian, dia ditemani makhluk kecil luar biasa. Awalnya 6 bulan terdampar, Chuck mulai gila nih. Dia menggambar di dinding gua dan tidak sadar diintip dua larva Red dan juga Yellow. Setelah itu, Chuck mengumpulkan benda-benda yang terbawa ombak. Salah satunya mesin perahu. Dia merasa bahagia dan langsung membawanya untuk dipakai rakit pertamanya. Apesnya, karet mesinnya putus. Ditambah Chuck kelaparan, jadi dia makan terlebih dahulu nih. Bersamaan Red dan juga Yellow menonton Chuck makan. Lalu sebagai dessertnya Chuck mengambil makanan rahasianya, yaitu sebuah permen. Chuck memakannya dengan penghayatan. Setelah merasa puas, Chuck simpan permennya di bawah batu. Lalu tidur siang, jadi kesempatan Red dan juga Yellow mencuri permennya Chuck. Hebatnya, Chuck menyadari permennya disentuh. Dan benar aja nih, Red dan juga Yellow ketahuan berkamuflase menjadi permen. Bahkan mereka membawa kabur permennya. Stop right there! Kemudian dua larva itu bersembunyi di mesin perahu, di mana Chuck memukulnya terus-menerus sampai mesinnya menyala. Ia membuat rakit buatan Chuck hancur. Dia pun kesal nih dengan Red dan juga Yellow. Padahal mereka kasihan lagi kelaparan mencari makan di tengah hutan. Tiba-tiba Yellow berhenti memakan tomat, sedangkan Red jalan terus sampai menemukan jamur. Dia langsung memakannya dan ternyata memberikan efek terkentut-kentut tiada akhir, membuat Red lemas, apalagi datanglah larva yang memakai topeng. Di situ Red pingsan dan tersadar larva tadi sedang buat ramuan. Karena mencurigakan, Red melarikan diri, namun tertangkap dan dia direbus hidup-hidup. Padahal itu pengobatan Red dari jamur kentutnya. Tiba-tiba larva topeng menyadari ada bahaya dari balik semak. Ternyata seekor burung bernama Bobby ingin menyantap Red dan juga Yellow. Untungnya datanglah larva bertopeng mencegahnya dengan menghipnotis si Bobby. Di situ Bobby jadi menurut dan pergi. Sialnya Yellow terkentut-kentut. Ia membuat efek hipnotisnya hilang. Lalu Bobby menerkam mereka kembali. Namun larva bertopeng mengorbankan dirinya hingga tercebur ke laut, di mana Red langsung menyelam menyelamatkannya. Kemudian Red membuka topengnya. Terlihat larva imut bernama Mango. Bukannya berterima kasih, dia langsung pergi, meninggalkan Red jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang efeknya sangat fatal. Red tidak nafsu makan, jadi dialihkan dengan membuat ukiran kayu Mango. Di situ Yellow yang tahu Red sedang jatuh cinta membantunya menyiapkan makan malam romantis di tepi laut. Kemudian Red masuk ke hutan mencari Mango. Namun yang Red temukan justru rumah Mango. Banyak peralatan suku primitif. Sialnya yang punya rumah datang nih.
Setelah itu Red dan juga Mango makan malam bersama. Lalu Yellow inisiatif menari dan juga mengajak Mango berdansa. Red yang melihat kedekatan mereka jadi cemburu nih. Dia pun menangis sambil berlari masuk ke hutan. Lalu datanglah Mango membawakan ukiran kayu. Di situ Red terlanjur kecewa dan membuangnya. Padahal begitu dilihat ukiran kayu Mango mengukir sosoknya Red, yang menyadarkan Red kalau Mango memiliki rasa yang sama. Dia langsung mendatanginya dan dimulailah kisah cinta mereka. Ya entah Grace percaya atau tidak ceritanya Chuck nih. Di sini Grace tetap penasaran, apalagi Chuck tidak hanya bertemu dengan 3 larva. Suatu hari Red dan juga Yellow menemukan sebuah box terdampar. Di dalamnya ada anjing laut bernama Clara. Dia ini sangat kelaparan, jadi Red dan juga Yellow mencuri makanannya Chuck. Setelah itu diberikan makan Clara, jadi jinak pada mereka. Malam harinya Chuck yang merindukan kekasihnya Clara nih, memanggil namanya yang nyaut justru Clara si anjing laut. Yang membuat Chuck sedih, namun Clara ingin bertemu dengannya. Di situ Chuck pun luluh, mereka jadi bestie. Anehnya begitu 2 larva mencari Clara, dia juga mendatangi mereka. Hingga Clara mondar-mandir di antara larva dan juga Chuck. Hebatnya para larva bisa memanggil Clara memakai suara kentut. Clara! Clara! Sedihnya Clara tidak suka diperebutkan, dia memutuskan berenang ke laut. Meninggalkan Chuck dan juga Red saling menyalahkan, sedangkan Yellow bersenandung sedih nih. Hingga terdengar Clara yang berada di tengah laut. Dia langsung berenang ke pulau kembali bersama Chuck dan juga para larva. Setelah selesai cerita Clara, Chuck lanjut cerita ke kepiting alien. Setelah itu di pagi harinya, Chuck ingin membuat rakit lagi nih. Apesah dia tidak memiliki benda tajam untuk menebang pohon. Di sisi lain Red dan juga Yellow yang lagi bermain merasa dimata-matai. Dan itu berasal dari seekor kepiting bernama Crab Former. Sialnya Crab Former ini tidak terima diketawain terus sama Red dan juga Yellow. Jadi dia mengejar 2 larva itu kemanapun mereka pergi. Di saat yang sama, Chuck menemukan potongan dahan dan dari dalam semak keluarlah makhluk aneh. Apalagi mengganggu Red dan juga Yellow. Di situ Chuck kebingungan, namun setelah mengamati Crab Former, Chuck tahu nih kepiting ini bisa dimanfaatkan. Yaitu dijadikan alat perkakas untuk membuat rakit Chuck. Di situ Crab Former yang merasa terzolimi mengirimi sinyal keluar angkasa meminta bantuan. Seketika Chuck kena ulti nih. Yang akhirnya rakit ataupun teman Crab Former tidak ada yang selamat. Kemudian makanan Chuck dan Grace datang. Mereka makan kepiting rebus nih, yang tentunya tidak disia-siakan Chuck, karena kelezatannya membuatnya teringat masakan Yellow. Hingga aromanya menyebar ke seluruh pulau, membangkitkan jiwa-jiwa yang lapar. Para hewan dan juga Chuck langsung meminta Yellow memasakkannya. Dan selesai dimakan, jiwa mereka jadi jungkir balik. Bahkan dibuat ketagihan, sedangkan Red iri nih, seluruh perhatian tertuju pada Yellow. Dia pun memutuskan belajar memasak di hutan. Selesai memasak, Red akan memberikannya ke Mango. Malangnya dia lebih memilih masakan Yellow, sedangkan masakan Red dimakan dan dilepehkan sana sini sama hewan lain.
Dia pun merasa sedih dan menyendiri. Singkat cerita, Red mengajak Yellow duel masakan. Di mana Yellow membuat masakan replika pulau. Di situ Chuck sebagai juri menyukainya, seolah menyatu dengan ikan, bahkan nyawanya terlepas dari raga. Sedangkan Red hanya memasak bubur. Saat Chuck dan para hewan mencobanya, mereka kompak teringat masakan ibu. Bahkan Red sudah menyiapkan buburnya seember. Tanpa ragu, mereka langsung melahapnya hingga habis. Kemudian Red memberitahu cara mengolahnya. Keesokan paginya Chuck menangkap ikan, namun dia gagal nih dan diketahui Red sama Yellow. Di tengah tertawanya ada seekor ikan loncat dan menelan Red. Parahnya ikan itu pingsan bersamaan Chuck menemukannya. Dia langsung kegirangan dan akan membakar ikannya. Sementara itu Yellow berusaha menghentikan Chuck dengan mencegahnya menyalakan korek api. Lovely aroma. What? Hot! Burn! Fish were ready. Dinner is finally served. Hingga korek yang dimiliki Chuck tinggal satu. Mau tidak mau Chuck harus mengusahakannya sampai akhir. Begitupun Yellow, mereka bertarung hingga habis-habisan. Syukurnya Kamehameha kentut Yellow menyalakan apinya. Di saat yang sama Red merasakan tutorial di neraka. Walaupun begitu, Yellow menendang-nendang perut ikannya. Ia membuat Red memantul ke jantung ikannya. Seketika ikan itu hidup kembali nih. Ajaibnya Red terlahir sebagai telur ikan, lalu menetas menjadi larva dan berenang menuju pulau. Tanpa disadari, cerita Chuck menarik perhatian pengunjung restoran. Mereka ingin tahu nih cerita selanjutnya, di mana Chuck ini sedang merakit nih rakit ketiganya. Apesnya bahan yang dikumpulkan dicuri Red dan juga Yellow, membuat Chuck emosi dan ingin mengenyahkan mereka. Oh no! It's all because of you! This ends right now, you hear? Malangnya alam berkata lain. Chuck dan Yellow yang sehabis tersambar petir menyebabkan mereka bertukar jiwa. Chuck jadi larva dan Yellow jadi manusia. Di situ Chuck merasakan dikejar-kejar Bobby nih. Sekaligus serangan Transformer yang dulu dia jadikan alat. Untungnya Mango menyelamatkan Chuck. Dia bawa ke rumahnya nih, di mana Chuck menyadari kalau serangga bukan makhluk kecil yang bodoh. Tiba-tiba dia melihat kapal yang melintas. Sialnya dengan tubuh semungil ini kapal tidak mungkin melihatnya. Jadi memancing Yellow memakan rumput laut untuk naik ke atas gunung, supaya petir menyambar mereka berdua. Kabar baiknya, Chuck berhasil kembali ke tubuh manusia, dan buruknya dia ketinggalan kapal. Meskipun begitu, Chuck bisa memahami kehidupan serangga. Singkat cerita, gunung es mengepung pulau, mengubah makhluk hidup jadi es. Tersisa Chuck, Clara dan juga para larva. Mereka berusaha menghangatkan diri dengan membakar yang bisa dibakar. Bahkan membakar jamur kentut yang justru dimakan oleh Yellow. Dan pada akhirnya udara es membekukan mereka semua. Untungnya berkat ulti kentutnya Yellow mereka selamat. Meskipun jadi polusi udara nih, lalu hari berganti, pulau terpencil dihujani ikan-ikan dari langit. Yang ternyata dari kejauhan badai tifon menghampiri pulau. Chuck dan lainnya berusaha agar tidak terbawa badai. Syukurnya mereka berhasil sembunyi di balik goa, namun pintu batunya akan terbawa angin. Jadi Chuck dan lainnya bekerja sama supaya batunya tidak terbang.
Tidak berapa lama badai berhenti nih dan muncul dari sisi goa yang lain. Chuck dan lainnya mulai tersedot tifon. Mereka gagal bertahan dan akhirnya masuk ke tifon. Hingga terlihat cakrawala bersamaan barang-barang yang lenyap terkena petir di ujung tifonnya. Sedangkan di bawahnya ada mata badai yang merupakan kelemahannya tifon. Jadi Chuck dan kawan-kawan bekerja sama menyerangnya. Akhirnya serangan telak Yellow mematikan tifonnya. Lalu pulau cerah kembali. Chuck merayakannya dengan berendam di kolam air panas. Namun tidak berlangsung lama kolamnya meletus dan keluar lava. Di saat semuanya mengungsi ke rakit, tersisa Red yang berlari menuju ke tempatnya Mango. Di sana Mango lagi memadamkan api. Red berusaha mengajaknya pergi karena batu api nyaris mengenai mereka. Mau tidak mau Mango harus menerima kampung halamannya hancur. Setelah itu mereka berdua keluar dari hutan. Sialnya mereka terjebak di lingkaran api. You know, baseball team! Usaha Chuck menyelamatkan Red dan juga Yellow gagal nih. Karena tanahnya naik membuat mereka jauh dari rakitnya. Ditambah lahar semakin mendekat. I can do this. I was on the... Sialnya posisi Chuck jatuh tepat di tengah-tengah lahar yang jaraknya sedikit lagi dengan rakit. Jadi Chuck melempar para larva ke sana, sedangkan ia menampilkan pole dance terakhir. Namun para hewan dan serangga tidak rela nih. Mereka melemparkan kelapa untuk Chuck dijadikan pijakan lahar. Thank you, friends. All right. Akibatnya Chuck pingsan, padahal lahar semakin mendekat ke rakitnya. Di sini Yellow memakai kentutnya tapi masih kurang. Tiba-tiba Red menemukan jamur kentut, lalu memasukkannya ke mulut Chuck, diolah dan jadilah kentut super. Mereka pun menjauh dari pulau. Sayangnya Mango memutuskan kembali ke sana bersama dengan Bobby. Membuat Red bersedih nih, harus berpisah dengan Mango. Kemudian perahu yang membawa Red dan juga kawan-kawan terapung di tengah laut, di mana mereka semua kehausan hingga menangis. Lalu bergantian meminum air matanya. Untungnya tak berlangsung lama. Datanglah hujan deras. Kemudian berganti badai hingga datang ombak membalikkan rakitnya, yang membuat Chuck tenggelam. Para hewan dan serangga menyelamatkannya. Setelah itu saling berpegangan untuk melewati badai. Syukurnya mereka semua selamat. Lalu datanglah ikan terbang ke arah mereka. Bersamaan crabs former menjadikannya ikan bakar. Mereka memakannya hingga kekenyangan jadi rebahan sambil menatap bintang, yang membuat Red membayangkan Mango bersamanya. Padahal hanyalah mimpi, hingga tak sengaja menyenggol Yellow melepas ikatan rakitnya, yang membuat mereka semua terpisah. Kayu Clara membawanya ke kawanan singa laut, sedangkan Crash Former kembali ke pulau terpencil. Sementara itu Chuck terbawa ombak hingga ke kota. Dia tidak percaya sampai kemari, apalagi belum mengucapkan salam perpisahan dengan para serangga. Meskipun begitu dia berharap para serangga baik-baik saja. Di akhir film interview Chuck selesai. Lalu terbitlah buku Grace nih yang berjudul Larva Island. Di situ Chuck baru saja membelinya dari sebuah toko dan tidak sengaja koin recehnya jatuh ke selokan, di mana Red dan juga Yellow terlihat di sana. Nah itu tadi alur cerita dari film Larva Island. Gimana Sleeper? Seru banget kan cerita dua larva kali ini, dimana ternyata ada cerita sebelum mereka terdampar di tengah lautan, seperti di film Larva Pendants. Nah menurut kalian nih lebih seru mana, Larva Pendants atau Larva Island? Komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.